Tadi obat terakhir udah dikasih ya? Udah, aku juga tadi udah Oke, berarti tinggal operan sama yang nanti siang ya? Oke. Sore Sus, sekarang kita operan ya Sus? Iya, boleh. Kita mulai aja ya. Sebelumnya perkenalkan, saya perawat Ivalena. Terus ini ada perawat Siva, ada perawat Zila juga. Jadi pasien pertama ada pasien atas nama Nyonya Y, diagnosisnya hipertensi. Tadi juga ada keluhan terakhir, katanya sakit kepala bagian belakang seperti ditusuk-tusuk, terus tengkuknya juga kerasa berat dari tadi pagi. Pasiennya emang ada riwayat hipertensi ya, makanya sampai saat ini masih diobservasi. Terus tadi terakhir pemeriksaan TTV, hasilnya tekanan darahnya 160/100, suhunya 30 derajat Celcius, respirasinya 18 kali per menit, nadinya 88 kali per menit. Tadi pas terakhir kita periksa, pasiennya emang kelihatan nahan sakit gitu sih karena megang leher terus. Oke. Tadi ada catatan juga dari dokter, ajarkan relaksasi napas dalam sama monitoring tekanan darah selama 4 jam sekali. Oke, saya ngerti Sus. Berarti monitoring tekanan darah 4 jam sekali ya? Sama ngajarin teknik relaksasi nafas dalam? Oke. Oke, lanjut ya. Kita ke pasien kedua, atas nama Tuan Y. Diagnosanya hipertermi. Pasien tadi sudah dicek juga, beliau mengeluh badan terasa panas, menggigil, lemas, dan tidak nyaman. Terus pasien juga mengalami hipertensi akibat proses infeksi atau peradangan dan sudah mendapatkan tindakan perawatan serta terapi antipiretik. Tadi terakhir sudah saya lakukan TTV untuk tekanan darahnya 130/90, nadi 100 kali per menit. Suhu tadi yang awalnya 39 derajat Celcius, setelah dilakukan intervensi suhu menurun menjadi 37 derajat Celcius. Untuk respirasinya 12 kali per menit. Lanjut, tadi juga ada catatan dari dokter. Lanjut monitor TTV terutamakan pada suhu tubuh. Lalu observasi tanda hipertensi, asupan cairan yang cukup, gunakan pakaian tipis dan nyaman, lanjutkan pemberian antipiretik. Oke Sus, berarti yang diutamakan suhu ya. Lanjut kenyamanan baju sama pasien. Iya betul. Saya lanjut operan pasien ketiga atas nama Nyonya S dengan diagnosis gastritis. Pasien mengeluh perut kiri atas terasa perih, mudah mual, tidak nafsu makan sehingga belum makan dari pagi hari. Pasien juga mengalami gastritis dan mual dan masih mengalami gangguan intake nutrisi. Lalu pasien tidak menghabiskan makan, hanya dimakan seperempat porsi, bising usus 12 kali per menit. Anjurkan makan sedikit tapi sering dengan kondisi hangat, hindari makan pedas atau asam, lalu kolaborasi pemberian antasida atau antinyet. Baik Sus, terima kasih. Ya. Oke baik Sus, kita lanjut operan ya Sus. Makasih banyak ya Sus. Ya, makasih. Kita pulang ya? Iya. Makasih ya Sus. Iya, mari. Makasih. Sus, kita akan semangat ya Sus. Di sini dengan saya perawat Diana dan rekan saya. Baik Sus, pasien pertama Tuan Y dengan diagnosis hipertermi. Keluhannya tinggal lemas saja, udah gak ada keluhan yang lain. Pasien sempat mendapatkan terapi antipiretik, TTP normal, tekanan darah 110/80, nadi 100 kali per menit, respirasi 12 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius, normal semua. Tadi dokter bilang pasien besok pagi dah bisa pulang kalau udah gak lemas atau gak ada keluhan. Terima kasih Sus. Baik, akan saya pantau. Oke. Selanjutnya Nyonya S dengan diagnosis gastritis. Keluhan saat ini pasien masih mengeluh sedikit mual tetapi nafsu makan sudah meningkat. Pasien mengalami gastritis, nutrisi teratasi sebagian. Pasien ada perubahan menghabiskan makan setengah porsi, bising usus 12 kali per menit. Dokter menganjurkan makan sedikit tapi sering dengan keadaan hangat. Hindari makan pedas dan asin. Kolaborasi pemberian antasida atau antiemetik. Baik, di sini untuk pasien yang selanjutnya itu ada Nona Y.
Jadi sebelumnya itu kan keluhannya itu sakit kepala di bagian belakang ya, kayak ditusuk-tusuk, terus tengkurap terasa berat sejak tadi pagi. Tapi sekarang udah agak mendingan, udah nggak sakit lagi. Kemudian pasien tuh emang ada riwayat hipertensi, hingga saat ini tuh lagi ngejalin observasi. Nah, untuk TTV-nya dari tekanan darah itu ada penurunan. Sekarang itu di 150/90. Untuk suhunya juga sekarang udah di 36 Celcius. Kemudian untuk respirasi sudah di 18 kali per menit. Dan untuk nadinya juga udah di 82 kali per menit. Nah, kemudian nanti ada rekomendasi juga dari dokter ya. Dari dokter itu nyuruh kita untuk tetap monitoring tekanan darah itu di 4 jam sekali. Kayak gitu. Terus kita juga harus tetap ngasih pelatihan ke pasiennya itu ngajarin teknik relaksasi napas dalam. Kayak gitu ya. Oke, ngerti kan? Ya, Sus, ngerti. Oke, makasih ya. Udah semuanya, Sus? Siap, sudah semuanya. Tinggal kita offline aja. Oke.